Halo, selamat datang di channel aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang lintas jurusan pada SNMPTN. Itu boleh nggak sih? Nah, baru-baru ini tuh banyak sekali pertanyaan mengenai boleh nggak sih anak IPA ambil prodi soshum kayak manajemen di SNMPTN? Boleh nggak sih siswa jurusan SMA IPS itu ngambil teknik pada SNMPTN? Terus bagaimana ketentuan lintas jurusan di SNMPTN dan bagaimanakah peluangnya? Jadi kalau kalian tuh mau linjur, kalian tuh pertama kali harus mengetahui aturan lintas jurusan pada SNMPTN. SNMPTN itu merupakan jalur seleksi PTN berdasarkan prestasi akademik plus portofolio khusus jurusan bidang seni dan olahraga ya. Sejak tahun lalu, penyelenggaraan SNMPTN itu menghimbau supaya peserta tidak memilih program studi yang enggak sejalan dengan jurusan di SMA. Jadi sebaiknya tidak usah lintas jurusan ya. Tetapi di sini ada 3 poin penting, yaitu tidak disarankan untuk lintas jurusan di SNMPTN. Yang kedua itu boleh lintas jurusan, namun harus tahu aturan mainnya gitu. Nah, aturan mainnya tuh apa? Aturan mainannya itu ada di poin ketiga, yaitu lintas jurusan itu tergantung kebijakan prodi dan perguruan tinggi. Bisa saja ada prodi yang memperbolehkan lintas jurusan, namun ada juga yang tidak. Nah, sebenarnya lintas jurusan ini menguntungkan siapa sih? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya begitu. Sebenarnya itu memang menguntungkan anak IPA ya, ketimbang IPS dan lainnya. Sejauh ini lintas jurusan memang lebih menguntungkan anak IPA ketimbang prodi IPS, SMK, apalagi bahasa. Alasannya itu hampir semua prodi sosial humaniora boleh diambil oleh siswa IPA pada SNMPTN. Sementara prodi sains teknologi yang boleh diambil siswa IPS itu sangat sedikit. Gimana dengan siswa bahasa? Wah, pasti itu lebih sedikit kan ya. Contoh ini, di UI dan ITB itu ada prodi soshum, yaitu Fakultas Seni Rupa dan Desain, Sekolah Bisnis Manajemen, Ilmu Komunikasi, Sastra Inggris, Manajemen itu boleh diambil oleh siswa IPA. Sementara prodi Saintek seperti Teknologi Informasi, Arsitektur, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Komputer, dan lainnya itu tidak bisa diambil oleh siswa IPS, apalagi bahasa. Yang kedua itu prodi Saintek dan Soshum yang bisa diambil jurusan SMK itu juga terbatas ya. Biasanya harus sejalan dengan kejuruan yang diambilnya di SMK. Nah, dalam beberapa kasus jika dibandingkan antara presentasi siswa IPA yang lintas jurusan dengan siswa IPS yang lintas jurusan, memang lebih banyak anak IPA. Gitu. Nah, jika lintas jurusan, pelajaran dan prestasi apa sih yang dinilai gitu? Sebenarnya itu ada 6 mata pelajaran beserta prestasi penunjang yang akan membantu penentu peringkatmu di sekolah itu. Yang pertama itu ada jurusan IPA itu yang dinilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jurusan IPS itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sedangkan untuk jurusan bahasa itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu pilihan bahasa asing. Untuk siswa SMK sendiri itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian atau teori kejuruan dan praktik kejuruan. Nah, bagi yang lolos menjadi peserta SNMPTN, maka akan diseleksi oleh PTN yang dituju. Subjek penilaiannya tetap performa akademik alias nilai, juga portofolio ya untuk beberapa prodi, serta prestasi apapun jika ada gitu. Namun detail penilaiannya itu diketahui tiap kampus alias dirahasiakan. Ya, di sini di satu sisi memang menjadi PR ya, karena penilaian dan seleksi SNMPTN itu khususnya untuk lintas jurusan itu masih kurang transparan. Dari poin ke-1 dan 2 itu diketahui bahwa walaupun lintas jurusan, nilai rapot itu tetap memegang peranan sangat penting ya dalam penilaian SNMPTN.
Jadi, apapun pilihan prodi dan PTN-nya, jika ingin sukses di SNMPTN, berusaha keras untuk meraih prestasi akademik dan mempertahankan prestasi tersebut ya. Nah, yang ketiga itu yaitu mengecek apakah jurusan SMA atau SMK kamu itu memenuhi. Caranya itu kamu bisa langsung ke Google, lalu ketik ltmpt.ac.id, lalu akan masuk ke website resmi LTMPT. Nah, kemudian pilih yang SBMPTN. Oh ya, meskipun ini untuk seleksi SNMPTN, tetapi kalian bisa mencari informasi jurusan di bagian SBMPTN ya. Nah, setelah mengklik SBMPTN, maka akan muncul pilihan universitas. Kamu bisa scroll ke bagian bawah untuk menemukan universitas tujuanmu. Misalnya di sini ada UGM ya. Lalu aku klik yang UGM. Nah, kemudian muncul program studinya kan. Di sini kamu juga bisa cari program studi yang kamu inginkan. Nah, sekarang buat contoh, aku mau milih program studi statistika ya. Kemudian diklik. Nah, di sini lalu akan muncul informasi umum mengenai program studi statistika, yaitu termasuk jenis saintek ya ini. Nih ada tulisannya. Lalu di scroll ke bawah lagi. Nah, di sini tidak ada jenis portofolionya. Syarat SMTA-nya itu SMA jurusan IPA, SMA IPS, MA IPA, MA IPS, lulusan pakai C IPA, lulusan pakai C IPS. SMK kejuruan atau program keahlian itu banyak banget ini. Teknik komputer dan informatika, teknik telekomunikasi, keperawatan boleh, kesehatan gigi, macam-macam banyak banget. Berarti ini bisa disimpulin ya kalau buat statistika itu siswa SMA jurusan bahasa itu tidak diperkenankan. Nah, kalau buat mau cari yang lain bisa langsung kunjungi website ini ya. Bisa langsung dicek jurusan SMK kamu itu memenuhi syarat untuk linjur di sini. Bisa di sini ngeceknya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya.